Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat muslim di channel Indra Lesmana. Pada materi PI kelas 8 pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Setiap peradaban bisa dipastikan pernah mencapai masa keemasan atau masa puncak kejayaan. Berdirinya pemerintahan ini sebagai sebuah kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hasyim. Sebelum Bani Abbasiyah terdapat 3 poros utama pusat kegiatan. Bani Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah, telah meletakkan landasan dasarnya dan Abbasiyah sebagai pewaris utama dan memanfaatkannya dengan baik sehingga mampu mencapai puncak kejayaan dengan pusat pemerintahannya di Baghdad. Pergantian dinasti tersebut merupakan revolusi besar di dalam Islam, sebagaimana revolusi Prancis dan Rusia di dalam sejarah Eropa. Adapun untuk pola pemerintahan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi beberapa pola pemerintahan. Adapun masa Abbasiyah III, sejak berdirinya Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Nah sahabat muslim, otomatis ketika ibu kota Daulah Abbasiyah di kota Baghdad, Baghdad termasuk pusat kerajaan, termasuk juga pusat kebudayaan. Baghdad didirikan oleh Khalifah kedua dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mansur dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. Kota Baghdad ini mencapai keemasannya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'un. Banyak ilmuwan yang lahir di kota Baghdad selaku ibu kota negara Daulah Abbasiyah ini. Selanjutnya sahabat muslim, marilah kita mengupas tuntas perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada dinasti Abbasiyah dikelompokkan menjadi 2, ilmu nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan ilmu akli bersumber pada pemikiran ataupun rasio. Ilmu tafsir yakni ilmu yang berusaha menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Pada masa ini muncul tafsir bil mas'ur, penafsirnya Al-Quran dengan hadis Nabi, dan tafsir bil rayi, penafsir Al-Qurannya dengan menggunakan akal pikiran. Adapun para tokoh ilmuwan dalam bidang tafsir tersebut adalah ilmu hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Pada masa ini muncul para muhadisin atau ahli hadis, diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Ad-Darimi. Ilmu kalam dan ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Ilmu kalam tokoh-tokohnya adalah Wasil bin Atta, Abu Huzail Al-Alaf, Al-Daham, Abu Hasan Al-Syari, Abu Mansur Al-Maturidi, dan Imam Ghazali. Untuk ilmu tasawuf, ilmu ini berisi ajaran agama di mana agar manusia lebih tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, menjauhkan diri dari kesenangan dunia. Ilmu bahasa, ilmu ini terdiri dari nahwu, sorof, bayan, badi, arud, dan lain-lain. Tokoh ilmu bahasa Arab misalnya Imam Subawahir, Al-Kasai, Abu Usman Al-Mazini. Kemudian ilmu fikih, ilmu yang membahas hukum Islam seperti ibadah dan muamalah. Pada masa ini muncullah para fuqaha atau imam mazhab, diantaranya Imam Syafi'i dan Imam Hambal. Untuk perkembangan ilmu akli atau rasional, yakni ilmu filsafat, induk ilmu akliyah tokohnya adalah Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Kemudian untuk ilmu kedokteran dengan cabangnya diantaranya ilmu farmasi, ilmu bedah, farmakologi, bahkan teori penggunaan obat-obatan kuratif. Tokohnya adalah Ibnu Sina atau Avicenna, Abu Zakaria Al-Razi, Abu Bakar Al-Razi, Razis, Ibnu An-Nafis, dan lain-lain. Untuk ilmu geografi, tokohnya yang terkenal adalah Al-Khawarizmi yang dijuluki sebagai kartografer, pembuat peta tertua di dunia. Adapun untuk ilmu matematika, pada masa itu Al-Khawarizmi menemukan angka 0. Tokoh muslim lain yang ahli dalam ilmu matematika yaitu Umar Khayyam, persamaan kubik dan derajat, dan Al-Khawarij. Lalu untuk ilmu astronomi atau ilmu falak, tokoh ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang ini adalah Al-Fazari, Al-Farghani, Al-Batani atau Al-Bataglius, Al-Biruni. Kemudian ilmu optik meliputi kajian fisik, penglihatan fisik maupun geometris. Tokohnya adalah Ibnu Haytham, Kamaluddin Al-Farisi, dan Husain bin Ishaq, dan lain-lain. Kemudian ilmu sejarah atau tarikh, tokohnya adalah Abu Ismail Al-Azdi, Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad, Ibnu Hisham At-Tabari. Kemudian di bidang kimia ada ahlinya yaitu Jabir bin Hayyan yang menemukan istilah-istilah kimia serta menemukan campuran kimia antara berbagai materi, serta tokoh lainnya adalah Ibnu Baitar.
Dalam bidang seni musik, tokohnya adalah Yahya bin Abi Mansur al-Ma'asuli, Yunus bin Sulaiman al-Khatib, Khalil bin Ahmad, Ishaq bin Ibrahim al-Mausuli, Hunain bin Ishaq, Abu Hayyam at-Tauhidi, serta Zaryab. Pada masa Bani Abbasiyah masuk ke dalam Golden Age atau masa keemasannya, disebutlah Khalifah Harun ar-Rasyid sebagai bapak pustakawan Islam. Beliau lahir di Rai tahun 158 Hijriah atau 776 Masehi. Harun ar-Rasyid putra dari Khalifah ketiga Daulah Bani Abbasiyah, yaitu Muhammad al-Mahdi. Ibunya bernama Juraisyah dengan julukan Zuran dari Yaman. Harun al-Rasyid dilantik pada 786 Masehi di usianya yang ke-23. Harun al-Rasyid berhasil menciptakan iklim pemerintahan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Harun al-Rasyid mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah. Masa keemasan Baitul Hikmah terjadi pada era anaknya Al-Ma'mun. Pada masa itu setiap karya ilmiah dihargai dengan emas berat timbangan buku. Fungsi perpustakaan Baitul Hikmah menyediakan buku-buku, pusat peradaban Islam, pusat penelitian, pusat penerjemahan, juga sebagai forum ulama. Nah, sahabat muslim, di penghujung pertemuan tayangan video pembelajaran untuk pelajaran tarik ini, ada pepatah mengatakan tak ada yang abadi. Akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah berakhir ketika Baghdad diserang dan dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Hulagukan saudara dari Kublai Khan yang berkuasa di Cina hingga Asia Tenggara. Setelah Baghdad ditaklukkan, Al-Mutasim Billah beserta keluarganya dibunuh, buku-bukunya Baitul Hikmah dibakar dan dibuang di Sungai Tigris. Sungguh ironis sekali. Nah, sahabat muslim, marilah kita tarik kesimpulan atau hikmah dari mempelajari tarikh sejarah tentang masa keemasan Bani Abbasiyah ini. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Demikianlah materi singkat tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya bagi kita semua. Allahumma fiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.